Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah. Salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, pemimpin kita, teladan kita, teladan dalam iman, dalam Islam, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam dakwah, dan teladan kita dalam berbagai aktivitas kita sehari-hari lainnya. Tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, kaum muslimin seluruhnya, tetap istiqomah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah. Hari ini kita masuk di pekan ketiga bulan Rajab, dan tidak lebih dari 40 hari kurang lebih kita akan bertemu dengan Ramadan. Waktu yang singkat, namun kita lewati hari demi hari. Bicara Ramadan, maka dia terlalu mulia, terlalu agung untuk dilewatkan. Ramadan terlalu berharga untuk kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa di dalamnya. Nah, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini babnya sebenarnya mirip dengan tarhib, namun ini hanyalah sepenggal dari materi tarhib Ramadan yang ingin saya sampaikan. Kenapa saya kasih judul Mindset Ramadan? Beberapa waktu lalu saya pernah sampaikan bahwa otak manusia, akal manusia yang ada di kepala ini, dia seperti kereta, mau digas tidak bisa langsung ngebut, mau diremut tidak langsung berhenti. Untuk digas, dia akan ngebut setelah sekian puluh atau bahkan seratusan meter baru dia bisa mempercepat. Begitu pula ketika direm, sekian puluh atau bahkan lebih dari 100 meter baru dia kemudian perlahan berhenti. Artinya apa? Butuh sebuah proses untuk sampai kemudian kencang, dan butuh proses untuk kemudian berhenti. Begitulah akal kita, begitulah kepala kita. Dia harus diikat agar kemudian dia terkonsentrasi. Kepala ini harus diberi pekerjaan agar dia kemudian tidak memikirkan yang lainnya. Kepala ini harus diberikan pekerjaan agar dia tidak melakukan pekerjaan selain dari yang kita pekerjakan. Dan untuk dia bisa masuk tune in di dalam pekerjaan itu, dia butuh waktu. Nah, begitu pula ketika Ramadan, kita bicara Ramadan, butuh waktu untuk kemudian men-set kepala kita dan pikiran kita agar dia masuk betul-betul di dalam Ramadan. Sehingga ketika Ramadan udah tinggal lari, tidak kemudian baru di Ramadan kita mulai, nanti prosesnya lama lagi, di pertengahan bahkan di ujung Ramadan kita baru lari. Maka waktu yang terbuang jadi tidak terlalu optimal. Nah, bicara Ramadan ada proses persiapan.
Yang sering disampaikan ada 4 paling ya. Ada yang namanya i'dad ruhiyah, i'dad maliyah, i'dad fikriyah, dan i'dad jasadiyah. Namun sebelum kita bicara persiapan itu, kemudian kita harus menyetel pikiran kita terlebih dahulu. Setelah kita bicara mindset Ramadan, baru kemudian kita akan bicara tentang persiapan Ramadan, i'dad Ramadan. Setelah kita bicara i'dad Ramadan, baru kemudian kita bicara apa yang harus dilakukan atau amalan di bulan Ramadan. Setelah itu baru kemudian kita akan bicara tentang apa yang menjadi harapan-harapan dari Ramadan. Harapan Ramadan, pekerjaan di bulan Ramadan, persiapan Ramadan itu akan tercover dengan baik dan sempurna jika mindsetnya betul, jika mindsetnya tepat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika bicara tentang mindset Ramadan, setidaknya ada dua. Ada dua mindset Ramadan, ada dua sesuatu yang harus kita setel di kepala kita ini tentang Ramadan. Yang pertama adalah bahwa Ramadan itu dalam rangka mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Ramadan itu dalam rangka meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berurut, karena yang pertama akan mempengaruhi yang kedua. Yang pertama akan memperkuat yang kedua. Jangan dibalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa seperti itu? Kenapa yang pertama tidak boleh mendahului yang kedua atau sebaliknya? Yang kedua tidak boleh mendahului yang pertama atau sebaliknya? Karena ketika kita bicara ampunan, maka ampunan itu adalah segala-galanya. Ampunan itu menentukan segala-galanya. Ditambah lagi ketika kita bicara bab dalil misalnya, di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang masyhur, yang sahih, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang ini selalu dibacakan setiap menjelang Ramadan atau di saat Ramadan, ketika Rasulullah berkata, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa, kata Rasulullah SAW, di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan dengan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ampunan itu menjadi objektif dari Ramadan. Ampunan itu menjadi objektif dari Ramadan. Bahkan kemudian diperkuat lagi dengan satu riwayat yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, seandainya aku menjumpai atau bertemu dengan Lailatul Qadar, maka apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Jika kau menemukan atau bertemu dengan Lailatul Qadar, maka berdoalah kepada Allah." Rasulullah cuma menyuruh untuk berdoalah kepada Allah. Dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah, "Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Ya Allah, maafkanlah aku. Allah kata, bahkan Rasulullah ajarkan, "Allahumma innaka 'afuwwun," maafkan. Rasulullah tidak mengajarkan untuk kita minta diampuni, tapi minta dimaafkan langsung. Saya pernah sampaikan apa beda antara ghafurun dengan afuun. Ya Allah, maafkan aku, tuhibbul afwa fa'fu anni, karena sesungguhnya Engkau menyukai untuk memaafkan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ajarkan ketika menemui Lailatul Qadar, maka perbanyaklah membaca doa ini, memohon maaf atas segala kesalahan dan dosa. Dan itu menunjukkan bahwa Lailatul Qadar objektif utamanya adalah bagaimana kemudian kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana halnya dengan Ramadan. Itu sebabnya juga di dalam riwayat yang lain Rasulullah katakan bahwa barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan dan kemudian berlalulah Ramadan, dia berlalu bersama dengan Ramadan itu,
keluar dari Ramadan, namun kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka sesungguhnya orang seperti itu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi barang siapa yang masuk Ramadan, kemudian dia keluar dari Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, dia termasuk orang-orang yang merugi. Ampunan itu menjadi objektif dari Ramadan. Sehingga ketika kita bicara Ramadan, babnya hanya ampunan, ampunan, ampunan. Motivasi kita adalah ampunan, ampunan, ampunan. Karena apa? Karena Ramadan adalah saat yang paling tepat, adalah saat yang paling dahsyat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika kemudian kita ambil dari makna kata Ramadan. Ramadan itu dari kata Ramal, yang artinya panas yang membakar. Panas yang membakar dalam arti secara fisik, maka Ramadan itu akan membakar seluruh penyakit kita. Kolesterol akan terbakar, lemak-lemak jahat akan terbakar. Semua penyakit itu akan terbakar seiring dengan aktivitas puasa yang kita lakukan. Dan Ramadan dalam arti panas yang membakar, dialah yang membakar dosa-dosa kita. Dialah yang membakar dosa-dosa. Jadi betul bahwa Ramadan adalah saat yang tepat untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling penting dan utama, itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya kita mindset awal Ramadan kita adalah memperbanyak pahala, memperbanyak amal, dengan amal itu kita mendapatkan pahala, maka sebanyak-banyaknya pahala yang kita dapatkan, tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita, maka dosa-dosa itu akan berpotensi menggerus pahala-pahala kita, seperti api yang membakar ranting kering, bukan pohon kering. Kalau pohon sekering-keringnya masih susah dibakarnya, tapi kalau ranting kecil, kerontang dia, mudah sekali untuk terbakar dan habis. Sebanyak apapun amalan dan pahala yang kita miliki, maka selama dosa itu tidak terampuni, dosa itu berpotensi mengancam akhirat kita. Tapi ketika Allah memberikan ampunannya kepada kita, kita mendapatkan ampunan dari Allah. Dengan taubat kita, Allah ampuni kita. Maka itu seperti kita mampir di pom bensin. Ketika buka jendela atau buka pintu, maka petugasnya akan bilang, mulai dari nol ya Pak. Sebab ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan taubat kita, maka kita seperti orang yang mulai dari nol. Dan ketika mulai dari nol, berarti free. Sekalipun tidak ada amal soleh yang dia lakukan setelah ampunan itu, maka sesungguhnya pertaubatan dia menjadi satu-satunya amalan yang berbuah kebaikan untuknya. Dengan kondisi mulai dari nol, Allah bersihkan kita, dan satu-satunya amal kita adalah taubatnya kita itu, maka insya Allah surga tempat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sebabnya kenapa saya katakan yang paling penting dan utama adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan itu menjadi pembuka pintu ampunan. Ramadan itu menjadi pembuka pintu ampunan, yang wasilahnya, perantaranya, caranya adalah puasa itu sendiri. Itu sebabnya rugi orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur. Karena apa? Terbuang percuma kesempatan yang diberikan kepada dia untuk mendapatkan ampunan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kemudian ampunan menjadi penting?
Lagi-lagi, kenapa ampunan menjadi penting? Karena ampunan itu akan membuka dua pintu kebaikan buat kita. Ampunan itu akan membuka dua pintu kebaikan untuk kita. Yang pertama adalah kebaikan di dunia, hasanah fid dunya, dan yang kedua adalah hasanah fil akhirah, kebaikan di akhirat. Pertanyaannya adalah, seperti apakah kebaikan di dunia dan seperti apakah kebaikan di akhirat? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kebaikan di dunia. Kita mulai yang pertama dulu, kebaikan. Ada banyak kebaikan di dunia. Tapi di antara kebaikan di dunia yang akan diberikan dan didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu termaktub di dalam surat Nuh ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Dan ini definitif terbayang oleh kita. Ketika Allah katakan kepada kita, jadi di ayat ke-10-nya itu, di ayat ke-10-nya Allah menceritakan tentang bagaimana Nabi Nuh mengajak dan memerintahkan kaumnya, umatnya, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ketika dia mengatakan kepada kaumnya itu, mohonlah ampun kepada Allah, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yang dengan ampunan itu, di ayat ke-11 dan ayat ke-12 di Allah katakan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Itu di ayat ke-11. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Yang dengan ampunan itu, Allah katakan yursilis sama'. Allah tidak pakai kata yunzilis sama'. Allah tidak katakan Allah turunkan, tapi Allah katakan yursilis sama', Allah utus. Yursilis itu makna letter luck-nya itu diutus, karena dia satu akar kata dengan kata Rasul. Diutus, bukan diturunkan, tapi diutus. Kalau diturunkan bisa kepada siapa saja, tapi kalau diutus, dia punya misi khusus. Jadi Allah mengutus dengan misi khusus kepada apa? Midrar, kepada hujan. Yang hujan itu Allah utus untuk orang-orang yang mendapatkan ampunan, punya keistimewaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan dunia, kebaikan dunia yang pertama yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendapatkan ampunan. Yursilis sama, Allah akan utus, Allah akan berikan kepada mereka dari langit, alaikum bitrar, hujan yang lebat. Bukan hujan gerimis, hujan yang lebat. Ketika kita bicara hujan, maka hujan itu adalah air. Hujan itu adalah air. Dan ketika kita bicara air, maka air adalah sebaik-baik kebaikan dunia. Sebaik-baik kebaikan dunia adalah air. Karena apa? Manusia diciptakan dari air. Sebagian besar tubuh manusia kandungannya adalah air. Dan air itu juga menjadi sumber hidup dan kehidupan bagi manusia dan makhluk semuanya. Dari air itulah kemudian Allah tumbuhkan tanaman, yang tanaman itu kemudian menjadi makanan kita. Yang dari air itu kemudian hewan-hewan itu minum, dia tumbuh, dan kemudian hewan itu menjadi makanan kita. Dan sebaik-baik air itu adalah air hujan. Karena apa? Ternyata air hujan itu kandungan mineralnya tinggi. Itu sebabnya Allah katakan, yang dengan air hujan itu Allah turunkan hujan, yang dengan air hujan itu maka Allah tumbuhkan semuanya di muka. Bayangkan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin nggak kebayang, tapi mari kita bayangkan di Saudi sana. Ya. Di Saudi sana, hujan itu setahun hanya sekali yang rutin. Setahun hanya sekali yang rutin. Ya. Kalau ada 2 kali itu kadang-kadang. Tapi mari kita tanya, adakah pohon yang tidak tumbuh di sana?
ternyata ada pohon yang tumbuh di sana. Bahkan pohon yang tumbuh di sana di antaranya adalah di kota Madinah. Pohon yang tumbuh di sana adalah sebaik-baik pohon. Sebaik-baik pohon. Yang buahnya adalah sebaik-baik buah. Baik untuk urusan kesehatan maupun untuk urusan akhirat. Karena di antara kurma itu ada jenis ajwa yang merupakan kurma Nabi, yang jika sunnahnya dipenuhi, setiap pagi dimakan 7 butir, maka dia akan terhindar dari sihir dan dari racun. Yang kurma itu, jika dia di blender jadi satu tanpa menyingkirkan bijinya, maka dia bisa menjadi obat penyakit jantung. Karena pernah kejadian, dalam satu riwayat dikisahkan, ada salah seorang sahabat kaum muslimin yang jantungnya sakit, ada semacam kelainan atau apalah gangguan dengan jantungnya. Kemudian dia mengadukan kepada Rasulullah SAW bahwa temannya ada yang jantungnya bermasalah. Kata Rasulullah, datanglah ke rumah si fulan. Si fulan itu pemilik kebun kurma. Mintalah kurma darinya, kemudian kau hancurkan dengan biji-bijinya dan berikan kepada kawanmu. Sembuh. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal hanya sehari, hanya sekali dalam 1 tahun. Itu menunjukkan bahwa air hujan yang hanya turun sekali itu saja, dia mampu memberikan manfaat yang luar biasa. Kandungan mineral pada air hujan itu luar biasa. Tapi saya nggak tahu sekarang ya, karena katanya sekarang air hujan sudah banyak kandungan asapnya. Itu bukan karena Allah, tidak, tapi karena tangan manusia. Ya, baik dari mulai efek global warming, kemudian ya, segala hal yang dilakukan manusia di muka. Ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Air itu sebaik-baik kebaikan dunia. Manusia bisa hidup 1 bulan tanpa makan, tapi dia tidak bisa hidup walau hanya 3 hari tanpa air. Itu sebabnya orang banyak penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Sebabnya cuma satu, karena kekurangan cairan. Bukan karena sebab dari penyakit itu. Penyakit itu disebabkan oleh virus, namun matinya orang yang terkena penyakit itu bukan karena virusnya, tapi karena efek dari kerja virus itu yang menyebabkan merembesnya atau keluarnya cairan dari seluruh organ tubuh, maka organ tubuhnya kering dan akhirnya tidak berfungsi, maka matilah dia. Itu sebabnya pengobatannya tidak ada yang lain kecuali diinfus atau banyak minum. Untuk apa? Menjaga kandungan keberadaan cairan di dalam tubuh. Air. Begitu pula dengan kepala ini. Orang kena stroke itu karena apa? Satu di antara sebabnya adalah karena terjadi pengentalan darah. Yang kalau tidak ada penyumbatan di pembuluh darah otaknya, masih it's okay, paling sebatas pusing. Tapi ketika di pembuluh darah otaknya pun sudah ada penyumbatan yang disebabkan entah oleh kolesterol atau yang lain-lainnya, sementara darahnya mengental, itulah yang menyebabkan kemudian terjadi pecahnya pembuluh darah. Badai listrik di otak kalau kata dokter internis. Dan untuk mencairkan apa? Minum. Yang cepat ya ada obat buat mencairkan darah. Tapi sesungguhnya itu bisa di-maintain dengan memperbanyak minum. Karena air yang kita minum itu kemudian dia akan mencairkan darah tersebut kembali kepada kondisi normal. Itu makanya kemudian ada ukuran kandungan cairan di dalam tubuh, yang jika dia kurang, dia berefek kepada pengentalan darah. Salah satu ukurannya di hematokrit kalau kita periksa darah yang standar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yursilis sama alaikum bidrara, kata Allah. Air. Kemudian yang kedua, wa yumdidukum bi amwalin, di ayat 12-nya. Dan kemudian Allah banyakkan kepada dia, Allah perbanyak kepada dia. Diperbanyak bahasa Allah, bukan sekedar dikasih
kepada kamu, kepada orang-orang yang mendapatkan ampunan itu bi'amwalin, dengan harta-harta. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehidup-hidup orang, kalau dia sudah hidup, dia sudah sehat, maka tidak akan lengkap kesehatan dan kehidupannya kecuali jika dia memiliki harta. Itu makanya kalau kita belajar di psikologi itu, ya, di hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan yang paling dasar itu adalah kebutuhan pangan, kebutuhan makan. Yang dengan itu dia akan hidup. Sebelum dia mendapatkan itu, dia tidak akan berpikir yang lain. Tapi setelah dia dapatkan kehidupan, dia sudah makan, barulah kemudian dia berpikir kebutuhan yang berikutnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Rasa aman dari apa? Rasa aman dari harta yang dimilikinya. Makanya kita temui tukang beca tidur di bawah kolong jembatan tengah malam, gak panik, gak khawatir. Karena apa? Dia belum sampai pada taraf kebutuhan akan rasa aman. Apa yang mau diamani? Becanya, kalau becanya diambil kan dia ngikut karena dia tidur di atas beca. Dan Allah mengetahui itu. Yang pertama diinginkan adalah sehat, karena kalau belum sehat apapun gak ada artinya. Kalau belum hidup apapun gak ada artinya. Yang dengan air itulah kita hidup. Dan setelah itu Allah katakan dibanyakkan harta, dan orang akan merasa lengkap hidupnya jika dia memiliki kekayaan. Wa yumditkum bi amwal. Yang ketiga kata Allah wa banin, dan kemudian dibanyakkan juga anak. Allah sebut wa banin, anak-anak. Bapak-bapak sekalian ya, tidak ada ibu-ibu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekaya apapun orang, jika dia tidak memiliki keturunan, tidak lengkap hidupnya. Silakan kalau nggak percaya tanya sama orang-orang yang belum memiliki anak. Bingung dia mengaktualisasikan diri dan mengaktualisasikan hartanya. Dan Allah tahu itu. Makanya dikatakan, dijanjikan dengan wabani. Setelah ente kaya, pasti yang ente paling inginkan adalah keturunan. Karena keturunan itulah yang akan menjaga kekayaan yang kalian miliki. Satu di antara manfaat. Wabani. Kemudian Allah sebutkan lagi setelah wabani, wa yaj'al lakum jannatin. Wa yaj'al lakum jannatin. Dan Allah jadikan bagi mereka jannatin gitu. Semirip dengan surga, tapi di sini artinya bukan surga. Wa jannatin artinya kebun-kebun. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebun itu menyenangkan dan menenangkan. Lihat orang yang rumahnya tipe 3636 atau 4545. Segitu rumah, segitu tanahnya. Buka pintu langsung ketemu gerbang, atau pintunya sekaligus gerbangnya. Bahagia dia, hidup dia bahagia. Tapi dia akan merasakan kenyamanan, ketenangan, ketentraman yang lebih ketika ada sedikit lebih, jadi tipe 4572 misalnya. Ada sedikit tanah lebih yang dengannya kemudian entah dia bisa bercocok tanam, bisa menanam apapun, dijadikan kebun. Dan kebun itu menyenangkan buat manusia. Bahkan dikaitkan pun bahasanya dengan kalimat jannati. Kalau dalam bahasa lain, ketika kita bicara tanah yang lebih selain rumah kita, itulah kebun. Dalam bahasa lain juga adalah properti. Semakin banyak properti berupa tanah yang dimiliki, maka semakin menyenangkan hidup seseorang itu, katanya. Karena saya tidak punya itu. Dan kemudian Allah tutup dengan setelah dikatakan wa yaj'al lakum
jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah jadikan baginya anhar, sungai-sungai. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jarang kebayang sama kita, tapi sekali-sekali jalan-jalanlah. Kalau di sini kan kita nggak ketemu sungai ya. Yang ketemu sungai yang ngalir mobil gitu, jalan gitu maksudnya. Hari Sabtu Minggu kita pergi ke satu tempat, ke puncak misalnya, ke Curug Seribu, kemudian kita duduk di tepi sungainya. Kira-kira apa yang dirasakan? Kejenuhan, kebosanan, kesukaran, segala hal yang membelit kepala kita dan hati kita. Gitu. Nyaman duduk di pinggir sungai. Gemericik air itu memberikan ketenangan dan kenyamanan tersendiri. Kalau dikasih kebun plus ada sungainya, kesimpulannya apa? Kebunnya luas kan? Nggak kecil. Nggak ada kebun yang ada sungai kecuali sungai buatan. Kolam gitu, dibikin alirannya jadi kerucuk. Saya saja di rumah punya kolam, kemudian saya bikin ada pancuran airnya itu enak gitu dengar bunyi pancuran air itu. Bahkan para seniman pun kalau mau cari inspirasi, perginya ke daerah berair, ke laut, ke gunung, ke sungai ini. Bahkan Allah mengikat surga itu dengan sungai. Banyak sekali di dalam Al-Quran Allah katakan, Allah sebutkan kalimat wa jannatin tajri min tahtiha anhar, surga yang mengalir sungai di bawahnya. Kenikmatan surga itu lengkap dengan kehadiran sungai di sana. Intinya apa? Allah akan berikan kenyamanan senyaman-nyamannya di dalam kehidupan dunia bagi orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan atau air, harta, anak-anak, kebun-kebun, dan sungai-sungai. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berikutnya adalah kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat itu hanya dua: ampunan dan syurga. Dan Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Di dalam surat yang lain, surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Dan kebaikan itu dibahasakan di dalam Al-Quran itu adalah sebagai nama lain dari surga. Cek dari Al-Quran, surga itu sering dibahasakan dengan kata Al-Husna, kebaikan. Itulah kebaikan. Yang kedua, setelah mindset kita tentang mengejar ampunan itu mantap, barulah kemudian kita bicara yang kedua. Yang namanya ampunan itu kan pemberian. Ya, ampunan itu adalah pemberian, dan pemberian itu diminta. Yang meminta adalah makhluk, yang memberikan adalah Khalik. Berarti harus ada permintaan. Ketika kita meminta kepada Allah, meminta ampunan, maka sang pemberi itu akan memberikan kepada si peminta, nggak sembarangan. Yang diberikan adalah sebaik-baik dan sedekat-dekat hambanya. Contoh paling gampang, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh uang. Mana yang lebih besar peluang ngasihnya? Kita minta orang tua kita, atau kita minta tetangga kita, atau kita minta saudara kita. Sekaya apapun tetangga kita, tapi kalau kita yang mintanya masih mikir, siapa? Bukan siapa-siapa minta, tetangga doang gitu.
Tapi kalau orang tua kita, semiskin apapun dia, kalau kita minta, dia akan adakan. Dan Allah Maha Kaya. Semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin besar peluang permintaan kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika mindset pertama kita adalah ampunan, maka kita berusaha meminta kepada Allah agar Dia mengampuninya, dan itu menjadi hasrat kita yang utama mendapatkan ampunan. Sementara kita sadar ampunan itu adalah permintaan hanya akan diberi kepada siapa yang paling dekat baginya, yang diinginkan olehnya, maka kita akan berusaha menjadikan diri kita yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana untuk menjadi orang yang paling dekat? Maka sedekat-dekat hamba adalah yang paling bertakwa kepada Tuhannya. Barulah kemudian dengan mindset bahwa saya harus dapat ampunan, maka pada saat itu dia akan berpikir untuk menjadi manusia paling bertakwa. Tapi bayangkan kita pengen jadi manusia bertakwa tanpa ada pikiran di kepala kita untuk mendapatkan ampunan. Maka yang terjadi, mungkin kita akan ngejar, tapi akan banyak permaafan. Kita akan jadi orang yang permisif. Waduh, pengen tahajud, tapi malam ini capek banget, gak apa-apa lah. Mau sholat jamaah tinggalan, gak apa-apa kan di jalan. Akan muncul sikap permisif gitu. Mudah kita memaafkan diri kita. Itu sebabnya ada seorang ulama mengatakan, jika agama ini sudah diisi oleh orang-orang yang hidupnya dalam beragama dengan rukhsah, dengan keringanan, maka kiamatlah yang terjadi pada agama ini. Tapi agama ini akan berjaya ketika dia diisi oleh orang-orang yang hidupnya dalam beragama diisi dengan semangat azimah, keutamaan. Nahnu qaumun azimah, laisa qaumun rukhsah. Kita ini adalah kaum keutamaan dan kaum keringanan. Tapi ketika dia ngejar ampunan dan ampunan itu menjadi obsesi dia akan lakukan apapun untuk mendekati Allah Subhanahu. Maka ketakwaan itu gampang dikerjain. Dan yang saya maksud dengan ketakwaan bukan takwa dalam makna yang biasa. Terlalu mudah kita menerjemahkan takwa dengan kalimat mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau sekedar takwa itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, hadirin yang dimuliakan Allah, kita sholat zuhur di penghujung waktu zuhur, kita sholat asar menjelang maghrib, kita sholat maghrib sebelum azan isya, kita sholat isya menjelang waktu subuh, melaksanakan perintah nggak? Melaksanakan perintah. Begitukah orang yang bertakwa? Gampang benar. Itu baru contoh sholat, belum yang lain. Tapi takwa itu ukurannya, karena muttaqin itu tinggi. Di atasnya mukmin. Takwa itu bermakna disiplin dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, disiplin dengan syariat Allah, disiplin dengan perintah Allah, disiplin dalam ketaatan kepada Allah. Salat zuhur, maka ketika dikatakan disiplin dalam zuhurnya, dia salat berjamaah di waktu-waktu yang utama dengan seluruh keutamaan. Itulah yang namanya disiplin dalam salat. Disiplin dalam puasa bukan sekedar puasanya orang awam. Kita terlalu sering mendengungkan perkataannya Imam Ghazali bahwa puasa ada 3 levelnya: puasa orang awam, puasa orang khusus, dan puasa orang yang khususnya khusus. Padahal kalau kita bicara dalam bab takwa tidak ada level. Puasa itu hanya 1. Puasa orang-orang yang disiplin dengan puasanya. Pada saat puasa dia menahan lapar dan haus, pada saat puasa dia menahan amarah, pada saat puasa dia mengerjakan segala keutamaan. Itulah puasanya orang bertakwa.
Sehingga tidak ada pilihan, kalau mau jadi kuat disiplin, bertakwa, saya harus puasa seperti ini. Tapi karena punya pilihan, ada saya ambil yang ini aja lah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin dalam takwa dalam arti disiplin dengan perintah Allah hanya akan bisa kita dapatkan jika obsesi kita kuat untuk dapat ampunan. Seperti itu. Bahkan perintah puasa pun ayat pertamanya ujungnya kan takwa, la'allakum tattaqun. Dan takwa di sini artinya lagi-lagi enggak begitu. Karena kalau nanti kita bicara harapan Ramadan, penerjemahan atau objektif dari takwa yang didapat dari Ramadan itu ada di 184, 185, 186. La'allahum in kuntum ta'lamun, la'allahum yarshudun, dan la'allahum tashkurun. Ilmunya nambah terus, syukurnya naik terus, kebaikannya terjaga terus. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bicara takwa itu akhlak, bukan sekedar hukum. Ya, takwa itu akhlak, bukan sekedar hukum, bukan sekedar wajib dan sunnah, bukan sekedar boleh dan tidak boleh. Jika kita melandaskan ketakwaan kita hanya sebatas pada hukum, pada fikih, maka sesungguhnya keindahan Islam itu tidak semata nampak dari hukum, tapi keindahan Islam itu nampak dari akhlak umatnya. Itu sebabnya kenapa Rasulullah katakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Takwa itu adalah akhlak, karena takwa itu adalah disiplin, dan disiplin hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berakhlak. Bicara akhlak, kita bicara wara', kehati-hatian. Hanya orang yang hati-hati yang bisa disiplin. Kalau ntar seandainya nanti saya mati, nggak jadi ntar. 2 hari kita berturut-turut, setidaknya saya pribadi kehilangan orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena saya punya hubungan dekat dengan kedua. Yang satu seorang guru hafiz Quran, yang satu seorang motivator yang luar biasa. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar saja sampai seorang ustaz teman saya juga, yang dia juga seorang hafiz gitu, sama-sama punya sanad gitu, dia katakan, ana baru kemarin zuhur ketemu sama beliau sholat di belakang ana, tapi beliau meninggal tadi pagi subuh, nggak ada sempat, hanya 2 kali bersin, setelah itu tertidur, gak bangun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang yang disiplin yang memiliki akhlak, dan itulah orang-orang bisa mendapatkan ketakwaan dengan makna bahwa takwa itu adalah disiplin dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir sebagai penutup, waktunya sudah lewat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan itu adalah evaluasi sekaligus permulaan hidup. Ya, Ramadan itu adalah evaluasi sekaligus permulaan hidup. Apa maksudnya? Ramadan itu adalah tutupan dari akhir dan bukaan dari awal. Kenapa? Karena di dalam Islam hidup itu bermula dari Syawal dan berakhir di Sya'ban. Secara agama, di dalam Islam hidup itu bermula dari Syawal, berakhir di Sya'ban. Dan Ramadan sebagai penutup dari akhirat, untuk mengevaluasinya, sekaligus sebagai pembuka bagi awalan. Apa buktinya? Satu di antaranya, proses belajar itu dimulai dari bulan Ramadan.
Itu sebabnya para ulama mengatakan bahwa Ramadan sebagai syahrul tarbiyah. Apalagi bukti yang kedua, zakat itu dihitung dari Ramadan ke Ramadan. Jadi hitungan haulnya zakat itu Ramadan ke Ramadan, bukan Muharram ke Muharram. Walaupun Muharram itu awal tahun. Bahkan kemenangan pertama umat Islam menuju kebangkitan dan kejayaan pun terjadi di bulan Ramadan, Badar al-Kubra. Dan bahkan puncak dari kejayaan itu yang menjadi titik balik dari kebangkitan Islam pun terjadi di bulan Ramadan, yaitu Fathu Makkah. Jadi Ramadan itu luar biasa. Ramadan itu adalah evaluasi per bulan. Bagaimana kita mengevaluasi dan mengawali itu tergantung dari bagaimana kita mengikat mindset kita, karena kita digerakkan oleh apa yang kita pikirkan. Ini berpotensi mendukung, tapi juga berpotensi untuk mendegradasi. Allah bisa mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya sekian. Kalau ada yang mau dikomentari silahkan, ada yang mau balik juga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jemaah, jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Dan jika tidak ada, kita tutup saja kajiannya. Baik, jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini babnya adalah tazkirah, pengingetan. Banyak kita lalai, banyak kita lupa karena Ramadan itu tidak terfikir. Seandainya pun Ramadan terfikir, tapi tidak pernah terfikir mau ngapain. Seandainya terfikir mau ngapain, yang terfikir ngapainnya adalah lebih banyak hal-hal yang tidak berkaitan dengan Ramadan. Seandainya berkaitan dengan Ramadan, semata hanya apa-apa yang bisa untuk meningkatkan sekedar target-target amalan, khatam sekali. Padahal yang esensinya adalah bagaimana kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Ketika itu obsesi kita, mau khatamin berapa kali kita bisa lakukan. Kita mau tarawih lebih dari, kita nggak terikat dengan 11 dan 23, lebih dari itu bisa kita lakukan. Kita mau tambah lagi dengan tahajud, itu mudah untuk kita lakukan. Kita mau berinfak sebanyak-banyaknya, itu mudah kita lakukan. Karena apa? Kita ingin membeli ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang itu tidak mudah kita lakukan. Apalagi kalau kemudian target-target Ramadan semata. Bicara Ramadan yang terfikir hanyalah bisnis apa nih yang lagi di bulan Ramadan. Mungkin itu sebabnya kita umat Islam di Indonesia khususnya lebih banyak berkembang ekonominya di bulan Ramadan, tapi tidak di bulan lain. Kenapa? Di saat yang seharusnya mengembangkan imannya dan takwanya, dia malah mengembangkan ekonominya. Di saat waktunya mengembangkan ekonominya, bahkan dia pun tidak mengembangkan iman dan takwa. Jadi serba salah juga kadang-kadang. Satu sisi efek ekonominya bagus, tapi sebenarnya itu kesalahan. Dan bukan tidak mungkin. Kenapa banyak yang susah di luar Ramadan? Kenapa? Ramadan yang dihabisi buat dunia. Kalau seandainya Ramadan itu dihabisi untuk mendapatkan ampunan, maka insya Allah bukan tidak mungkin dagangan kita, usaha kita dari Syawal sampai Syawal itu naik terus. Tapi karena Ramadan yang khusus pikirin dagangan, Ramadan yang naik dagangannya, ibadahnya turun. Begitu masuk Syawal sampai Syaban dagangannya turun, imannya juga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu untuk men-set pikiran kita pada Ramadan, mendapatkan ampunan, dan dengan yang akan kemudian kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, semoga kita lebih aware setelahnya. Kita tutup dengan istighfar dalam kafaratul majelis. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.